Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mencoba untuk belajar, sama-sama belajar, sama untuk mengetahui kayu-kayu, mengenal kayu yang ada di sekitar kita, dan ini khususnya kayu-kayu yang endemik Riau, Provinsi Riau, seperti yang kita lihat sama-sama. Namun perlu diketahui, saya bukan ahli kayu, hanya hobi mengumpulkan kayu. Nah, kayu ini berasal dari tebangan lama dan tidak ada satupun yang saya tebang sampai hari ini. Kayu ini kayu-kayu terbenam awal pembukaan lahan untuk menjadi kebun karet maupun kebun sawit di era tahun 1960-an hingga 1990. Nah, ini dia contoh-contoh kayunya. Nah, kayu-kayu ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam keperluan yang kita inginkan. Seperti untuk membuat kursi, meja, yang biasa disebut dengan furniture, ataupun lemari buku, atau lemari untuk alat-alat dapur atau kitchen set juga bisa. Selanjutnya, untuk mengenal kayu, ada beberapa catatan. Ternyata di Indonesia itu ada 4.000 jenis kayu ataupun yang berasal dari pohon, yang 90%-nya 3.593 belum kita kenal sifat dan penggunaannya. Nah, baru dikenal sekitar 407 jenis. Nah, kemudian dari 407 jenis itu 267 jenis masuk dalam kelompok perdagangan. 120 dari 267 tadi, 99 jenis berada di Sumatera lokusnya. Kemudian 140 jenis belum dikenal tapi sangat berpotensi di kemudian hari menjadi kayu unggulan. Nah, kayu-kayu ini dari sejumlah itu, mengenal kayu ada dua, dimulai dari pola atau metode makroskopis dan kedua mikroskopis. Nah, makroskopis ini biasanya struktural dari lingkaran tumbuhnya, kayu gubal dan teras, jenis-jenis kayu, dari parengkimnya juga, pori kayu dan sebagainya. Ada yang dari non struktural, dari warna kayu, kilap kayunya, kesan raba, bau dan rasa, kemudian reaksi kimianya. Nah, ini yang sudah ditulis oleh banyak pakar, banyak penulis. Nah, kemudian untuk mengenal kayu, saya menggunakan beberapa buku-buku sebagai literatur untuk menambah pengetahuan kita bersama. Ada diantaranya buku Kehutanan Indonesia, terbitan dari Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Kehutanan, 1967. Coba kita lihat sekali lagi. Oh maaf, buku ini terbitan 1976 ternyata. Kemudian ada kamus lengkap biologi. Selanjutnya kamus pertanian. Selanjutnya buku-buku ataupun yang berasal dari majalah National Geographic, itu tentang kayu, tentang hutan. Nah, di dalam ini ada banyak bercerita tentang hutan-hutan kita, produksi hutan, dan kemudian sejarah hutan Indonesia. Ini sebetulnya bukunya ada 2 jilid, tapi saya lihat 3 jilid. Ini jilid kedua dan yang ketiga. Selanjutnya, baik para sahabat,
melanjutkan mengenal kayu kita ini. Nah, ini saya pilih dulu. Ini kayu rengas. Kita bisa lihat. Ini namanya rengas kelakok. Nah, kalau yang agak alergi dengan getah kayunya, ini bisa akan menyebabkan luka yang menjadi koreng. Nah, ini dia kayu rengas. Kalau ini namanya kayu dari cempedak hutan. Cempedak dengan nangka didik tidak sama. Ini kayu cempedak hutan. Nah, biasanya masyarakat lokal menggunakan kayu ini untuk alat-alat musik, terutama gendang, karena kerapatannya mungkin. Nah, kalau kayu rengas ini kayu fancy, biasanya dibikin untuk meja, kemudian furniture, kemudian untuk lantai atau parket. Nah, kemudian ini kayu kepinis. Nah, kayunya sangat kuat, biasa digunakan untuk bantalan kereta api, kayu kelas 1, bantalan kereta api, dan biasanya masyarakat juga menggunakannya sebagai peralatan gagang benda-benda tajam seperti parang, kampak, tangkai cangkul juga, tangkai pisau panen sawit, dodos, dan sebagainya. Kayunya memang kayu kuat. Nah, kemudian ini juga rengas, sama dengan yang tadi, rengas kelapok. Ini rengas kelapok. Ini kayu cempedak tadi. Nah, ini rengas air. Nah, kalau yang tadi tumbuhnya di daerah agak berbukit, kalau ini di daerah rawa umumnya tumbuh, makanya disebut rengas air. Hanya bedanya kalau yang tadi kelapok warnanya agak gelap, kalau ini agak terang. Nah, nanti kita coba dengan seperti ini, sudah diwarnai. Nah, ini kayu tembusu. Sama halnya, tembusu biasanya dijadikan untuk bahan pintu-pintu panel rumah, sama dengan kayu kelakok tadi dan kayu rengas. Kemudian ini namanya kayu kempas. Kalau ini teras kayunya, posisi inti kayu ini antara gobal dengan inti kayu, ataupun posisinya di setelah inti kayunya, antara gobal tadi dengan inti kayu. Ini kayu kelas 1 kempas ini biasa juga digunakan untuk bantalan kereta api dulunya, zaman-zaman penjajah Belanda. Nah, ini udah agak merah. Ini udah posisinya udah dekat dengan kulit, bagian kulit kayu pohon. Warnanya lebih terang ketimbang kerasnya yang gelap. Kalau ini kayu merbau misalnya. Nah, kayu merbau ini getahnya berwarna merah. Nah, ini kayu yang paling pantang kena air setelah diolah, misalnya menjadi meja, karena kalau kena air lagi getahnya akan keluar. Ini kayu merbau. Pernah juga dijadikan kayu untuk bantalan kereta api. Ini tembusu. Nah, yang di sini ini umumnya jenis-jenis meranti, macam-macam. Meranti keluarga Sorea spp. Nah, ini sungkai. Kita bisa lihat ini kayu sungkai. Nah, meranti ini macam-macam.
Ada yang disebut meranti balam, ada meranti balam suntai katanya. Tergantung penyebutan, kadang di daerah itu agak berbeda-beda. Tapi kayu meranti umumnya seratnya sama, mirip, agak bergelombang kayak air, kayak gelombang-gelombang air. Nah, itu biasanya ciri-ciri kayu meranti seperti ini. Nah, ini sudah dekat dengan kulit kayu, makanya umumnya kayu yang sudah dekat dengan kulit itu berwarna terang ya. Kemudian ini kayu kulim. Nah, kalau bagian kulim ini sudah agak terang, ini sudah mendekati ke bagian kulit. Kalau yang teras kayunya lebih gelap. Kulim biasanya selain digunakan untuk bantalan kereta api juga untuk kusen-kusen pintu, jendela, kemudian peralatan-peralatan perkapalan juga. Nah, ini kayu meranti tadi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ada kayu biola seperti untuk meja. Nah, ini meranti balam suntai. Ini tadi rengas. Ini kayu jenis meranti juga. Biasanya orang nyebutnya kayunya kayu balam. Ini sama kayu rengas air. Kayu mangkok tadi. Nah, kalau kayu ini umum semuanya tahu. Ini kayu dari pokok kelapa, pohon kelapa. Nah, kelapa yang kalau muda kita jadikan air minum, air penyegar. Nah, ini pohon kelapa. Tapi warnanya kurang gelap karena sudah dekat dengan kulit juga. Kalau bagian kulitnya kalau tidak merah dia agak menghitam. Tergantung pohonnya tumbuh di daerah mana. Karena pohon itu tumbuh dan warna kayu dipengaruhi oleh jenis tanah tempat tumbuhnya. Nah, ini yang sudah kita olah kayunya. Ini untuk kaki meja dengan pola teleskopik. Jadi mejanya nanti bisa dilipat. Nah, ini kayu balam. Nah, kalau ini kayu merbau. Nah, ini sungkai. Kayu sungkai. Kemudian ada lagi jenis-jenis kayu. Ini kita bisa lihat. Nah, kalau ini jati, ini tembusu, ini rengas air. Nah, ini jenis meranti. Jadi mirip-mirip semua kalau meranti. Nah, ini kelakok, ini tembusu, ini meranti. Ini tembusu nih mana? Nah, kalau ini kulit, dia mulai gelap. Kayu-kayu ini bisa kita potong sesuai selera kita masing-masing. Kalau tadi itu kisaran 5 cm lebarnya dengan ketebalan 2 cm. Nah, kalau ini 1,5 cm lebar dengan tebal sekitar 12 mili atau 1,2. Nah, kita bisa mengelompokkan kayunya dengan warna terang saja, yang gelap atau dicampur. Nah, inilah kayu-kayu endemik yang ada di Riau umumnya, dan di Kalimantan juga ada, di Jambi. Mirip-mirip itu kayunya. Kadang bentuknya bisa sama tapi penyebutan nama kayunya bisa berbeda.
masing-masing daerah punya nama-nama masing-masing untuk mengenal kayu. Nah, tapi setidaknya namanya juga ada nama Latin yang bisa kita cari di beberapa referensi literatur tentang kehutanan. Demikian kita saat ini mengenal kayu-kayu. Nah, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan nanti mungkin dengan pengolahannya. Ini sudah disambung secara manual menggunakan lem kayu. Nah, untuk mewarnanya, ini kayu panel untuk bahan membuat meja. Nah, untuk dia bisa halus, kayu-kayu ini 4 kali pengamplasan, proses pengamplasan. Boleh menggunakan amplas nomor 80 atau 100 yang kasar, kemudian yang 180 atau 200-an, selanjutnya yang nomor 300, nah terakhir 400 ke atas untuk memperhalus. Nah, setelah halus, kayu kita lap menggunakan kain kering. Kalau kainnya lembab, kita harus keringkan angin-angin lagi kayu ini. Setelah kering, nah, itu bisa kita berikan, saya menggunakan thick oil. Nah ini deh, dia terang ya. Thick oil ini banyak macam. Ada thick oil cap pohon. Nah seperti ini dia. Ini thick oil cap pohon, agak gelap. Tinggal stok saya tinggal segini lagi. Nah kalau ini ada juga yang agak warnanya agak bening, sebening air. Ini thick oil keluaran propan. Nah, thick oil itu biasa orang juga nyebut minyak jati. Ini dengan kode Ultran UTO 555. Namun agak terketerbatasan di daerah saya untuk membeli cairan ini, thick oil ini, sehingga harus pesan ke Jawa, ke Jakarta. Karena sudah coba keliling di kota tempat saya tinggal, tidak ketemu. Akhirnya saya titip dengan kurir untuk membeli di luar. Baik, selanjutnya kita coba biar lebih jelas. Ini dia kalau kita kasih thick oil. Nih. Ini warnanya akan seperti ini. Nah, setelah di thick oil ini kita biarkan sekitar paling cepat setengah jam, tapi 1 jam dia sudah meresap. Nah, saran dikasih thick oil, kayunya tidak boleh basah, karena air yang ada diserap di dalam kayu itu akan ditariknya sehingga hasilnya tidak maksimal. Setelah dia nanti kering, baru kita finishing, bisa menggunakan resin ataupun kita menggunakan clear. Nah, umumnya saya menggunakan yang water base. Ada yang juga clear yang menggunakan minyak thinner atau terpentin. Nah ini deh hasilnya untuk kayu rengas ataupun kayu pelako. Kalau tembusu syaratnya kita bisa lihat, dia putih ya, kayak tembusu. Kalau ini rengas air, nih kita bisa lihat hasilnya.
Mengaplikasikan tik oil ini bisa menggunakan kuas, bisa juga menggunakan kain yang lembut. Nah ini jenis meranti. Ini belum bisa dikasih tik oil semua karena kayunya baru siap diketam, tapi belum masuk proses amplas, tahapan-tahapan amplas tadi. Nah ini kalau kayu merbau, ini hasilnya. Kayunya gelap, keras. Nah, kalau ini kayu sungkai tadi, misalnya seperti ini. Ini tembusu, ini meranti merah. Memberikan tik oil pada nih kayu nangka ini lebih mirip ke oren nih. Nah yang warna terang ini sudah dekat ke bagian kayu, kulit kayu. Nah ini yang terasnya, kayunya ringan, namun kalau untuk peralatan musik hasilnya sangat memuaskan. Ini kalau kayu cempedak hutan, kayu nangka dengan cempedak hutan berbeda. Sudah disebut aja sudah beda ya. Nih, udah hasilnya kira-kira. Baik kawan-kawan, itulah 10 menit yang bisa kita sampaikan mengenai kayu-kayu ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan coba dengan informasi lainnya. Nah ini saya baru buat dari depan-depannya. Beberapa sudah saya produksi untuk bikin meja, kursi, rak, buku. Oke, kawan-kawan, mudah-mudahan pengenalan kayu-kayu endemik Riau yang umum, kayu umum juga ada di beberapa tempat, kemudian kayu-kayu endemik yang Riau yang mirip juga dengan kayu-kayu Kalimantan. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah pengetahuan kita bersama tentang kayu. Nanti kita buat video lainnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.